الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan jemaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak nikmat. Salah satu Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesempatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala masih bangunkan kita dari tidur dan panggilan Allah itu azan subuh dan kita menunaikan panggilan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketenangan, kebahagiaan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Luar biasanya salat subuh, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Pak, hadis Nabi SAW bersabda, ra'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum fajar atau fardu subuh lebih baik mendapatkan dunia dan seisinya. Luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada iman dalam kehidupan kita sehingga kita masih bisa melaksanakan perintah Allah. Ini suatu kenikmatan besar dalam kehidupan kita. Ada mungkin teman kita, sanak, saudara, teman, keluarga. Mungkin tadi malam bisa dia bercanda dengan anak istrinya, dengan temannya kumpul-kumpul, ngopi dan sebagainya. Ketika dia pulang ke rumah tidur, tidak bangun lagi. Tidak dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda cinta Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba ini, dia akan disibukkan dengan perkara-perkara kebaikan. Apa itu perkara-perkara kebaikan? Itu amal-amal soleh. Selalu melakukan amal-amal soleh dalam kehidupannya. Itu tanda cinta Allah pada seorang hambanya. Dan tanda tidak cinta Allah pada seorang hambanya, dia akan disibuk dengan kelalaian, disibuk dengan perkara-perkara dunia, sehingga dia melalaikan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita banyak bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Pak, berapa banyak rumah sekitar ini masjid. Dan kita lihat berapa orang datang ke masjid. Ini bahkan dikatakan orang munafik saja, orang munafik di zaman Nabi itu yang paling berat dia lakukan itu adalah 2 waktu. Salat Isya dan salat subuh. Jadi kata ulama kita Buya Hamka, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau, kalau ingin lihat orang Islam, maka lihatlah salat Id, kata beliau. Tapi kalau ingin lihat orang-orang beriman, maka lihatlah di salat subuh. Ini salat subuh bahkan dikatakan hadir, kalau orang yang berjalan dalam keadaan gelap gulita, lalu dia pergi ke masjid salat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan berikan cahaya yang terang benderang daripada matahari yang tidak akhirat. Dan dia akan duduk di mimbar-mimbar yang bercahaya tanpa merasa kesusahan sedikit pun. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat umat di mana-mana berbondong-bondong meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbondong-bondong melalaikan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak terkesan lagi dengan perkara agama.
tidak terkesan lagi perkara kampung akhirat, tidak terkesan dengan azab kubur, tidak terkesan lagi bagaimana dengan azab Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang meninggalkan perintah Allah. Jadi kita tanamkan kerisauan dalam kehidupan kita. Hari ini kita mungkin selamat, tapi bagaimana dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, anak istri yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal satu waktu orang yang meninggalkan sholat, Pak, mafhum hadis dalam fadil amal itu mafhum hadis. Barang siapa sengaja meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur, maka namanya akan tertulis di pintu neraka dan dia wajib untuk masukinya. Dan barang siapa sengaja meninggalkan sholat tanpa uzur, maka akan dia disiksa di neraka selama satu hukum. Satu hukum ini kata alim ulama 83 tahun, ada yang lain mengatakan 80 tahun. 80 tahun ini satu hari akhirat, perbandingan itu 1000 tahun di dunia. Itu untuk orang Islam. Tapi Al-Quran dijelaskan untuk orang kafir, satu hari akhirat 50.000 tahun di dunia bagi orang kafir. Tapi hari ini kita lihat di mana-mana umat tidak terkesan lagi, Masya Allah. Kita bujuk, kita rayu bagaimana mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kata alim ulama, hari ini orang bukan lagi terkesan daripada dengan azab Allah, bukan terkesan lagi bagaimana alam kubur, tapi terkesan dengan perkara-perkara kenikmatan dunia, musik-musik dunia. Maka itu hadirin Allah Ta'ala. Diriwayatkan Aisyah radhiyallahu, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa penyebab Allah Subhanahu wa taala turunkan murka atau azab di dunia ini?" Maka Rasul bersabda, ada 3 penyebabnya. Pertama adalah orang yang bermaksiat. Yang pertama adalah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Musik-musik dunia di mana-mana. Kita lihat Pak sekarang, Pak, kalau ada konser artis dari Jakarta yang bajunya hampir telanjang, tapi berbondong-bondong orang datangi untuk melihat daripada auratnya tersebut. Kita lihat perbandingan apa banyak di konser daripada artis atau di masjid. Dan sehingga mereka lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus kata Aisyah, apa Nabi yang Rasulullah yang ketiga apa? Pelacuran, meminum balok. Meminum balok di mana-mana. Yang kaya mabuk, yang miskin mabuk, mabuk di mana-mana. Sehingga apa yang terjadi kalau 3 ini sudah merajalela, kata Nabi, maka Allah turunkan bencana di mana-mana. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kita untuk buat usaha atas iman dalam kehidupan kita. Hari ini Pak, kita lihat kalau tidak baik pergaulan anak, kalau salah-salah pergaulan akan rusak anak kita. Maka bagaimana alim ulama ajarkan, kalau punya anak segerakan masuk di pesantren, ajar mereka tentang ilmu, tentang agama. Karena ini dari mana? Karena semua di zaman Nabi Lut, zaman Nabi Nuh, ada semua di zaman Nabi SAW. Hari ini kita lihat. Ada yang kalau kaum Nabi Lut, LGBT, ada Tommy di zaman Nabi SAW. Kaumnya Nabi kaum Ad yang membesarkan badannya, ada Tommy sekarang, dia membesarkan badannya, membesarkan ototnya, tapi tidak sholat. Ada juga sekarang ini kaum Samud, dia bangunan besar-besar, rumah-rumahnya dia bikin pahat di gunung-gunung, rumahnya mewah, tapi tidak. Hari ini juga ada Pak, orang membesarkan rumahnya sampai 5-6 lantai, tapi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada juga di kaumnya Nabi Lut, kaum Nabi Nuh yang berbangga-bangga. Jadi hari ini sudah ada semua, Pak. Maka itu dari Nabi SAW sampai Nabi SAW ada semua sekarang, ada sekarang umat-umat Nuh, ada zaman sekarang. Ada LGBT, ada lesbian, ada membanggakan badannya besar, ada membanggakan hartanya banyak, rumahnya mewah, tapi tidak menjalankan perintah Allah. Maka kita sebagai umat akhir zaman harus betul-betul menguasakan iman kita, bagaimana iman kita terjaga dari pengaruh-pengaruh tersebut. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita buat usaha, Pak. Buat usaha. Bagaimana alim ulama kita sampaikan, Haji Mukhlisun rahmatullah alaih, beliau sampaikan begini. Sebenarnya ini manusia hanya dua usaha. Dua usaha. Hakikat usaha ada dua usaha. Apa itu usaha pertama? Usaha ibadah pada iblis. Ini iblis, Pak, dia buat usaha siang malam. Bagaimana menyesatkan manusia, semua masuk nerakanya Allah. Ini iblis siang malam buat usaha tanpa lelah. Dan iblis bukan mengambil anak kita, mengambil istri, harta, tidak. Tapi iblis dia berusaha siang malam tanpa henti. Bagaimana semua manusia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah kirimlah para nabi dan rasul. Sampai bahkan dikatakan 124.000 nabi dan rasul dikirimkan bagaimana untuk mengenalkan manusia kepada Allah. Bahwa dunia ada yang menciptakan, bahwa dunia ini ada yang akan menciptakan, semua pun ada diciptakan, manusia diciptakan supaya kenal dengan Allah dan taat kepada Allah. Sampai nabi terakhir baginda Rasulullah SAW diutus bagaimana untuk mengenalkan manusia kepada Allah. Jadi hanya buat dua usaha, Pak. Jadi kalau usaha kita sungguh-sungguh, maka insya Allah akan selamat dunia sementara akhirat yang selamanya. Jadi kalau kita tidak buat usaha ini atas agama dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita sholat, Pak, tapi bagaimana dengan anak istri kita tidak sholat? Kita sudah sholat 5 waktu, tapi istri kita masih buka aurat, tidak tutup aurat. Anak perempuan kita belum tutup aurat. Anak laki-laki kita tidak sholat. Kita sudah sholat, tapi kita tidak ada kekuatan untuk dakwah kepada anak istri kita. Nah, ini kata alim ulama, buat usaha dalam kehidupan kita. Target utama bagaimana anak istri taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita taat 5 waktu sholat di masjid, tapi istri kita tidak tutup aurat, mereka akan nuntut nanti di akhirat, Pak. Anak kita juga begitu, anak perempuan juga begitu, akan nuntut nanti di akhirat. Nah, ini mereka penghalang kita masuk surga. Maka inilah kami ke sini belajar memperbaiki iman kami. Sebagaimana firman Allah Ta'ala SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quna suhajar. Kata Allah, pelihara dirimu, jagalah dirimu. Diri kita dulu perbaiki bagaimana taat kepada Allah yang betul-betul taat. Perbaiki diri kita betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita perbaiki, amal kita perbaiki. Sehingga kita sudah cinta terhadap amal, maka akan ada kerisauan bagaimana istriku dimuliakan Allah, bagaimana istriku bisa sholat, bagaimana anak perempuanku tutup aurat, bagaimana laki-laki jaga sholat di masjid berjamaah. Tanamkan kerisauan itu, Pak. Kalau kita tidak ada kerisauan terhadap keluarga kita, mereka tidak sholat, anak istri kita tidak sholat, tidak tutup aurat, jangan harap kita masuk surga. Mereka akan nuntut nanti di akhirat, akan nuntut, Pak. Kadang-kadang hari ini kita lihat, nah inilah dakwah sebenarnya. Setiap manusia ini, umat ini adalah bertanggung jawab atau bagaimana semua kita bertanggung jawab atas agama kepada siapapun, menyampaikan agama kepada siapapun. Pertama dalam lingkungan keluarga, tetangga, teman, harus didakwahkan. Jadi kalau tidak dibuat usaha ini agama dalam kehidupan kita, Pak, Masya Allah. Hari ini kita lihat, Pak, kemaksiatan di mana-mana, merajalela kemaksiatan. Dan kata alim ulama, kemaksiatan terbesar umat hari ini bukan minum ballo, bukan membunuh merampok, Pak.
Tapi kemaksiatan terbesar umat hari ini adalah berani meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu iblis itu iblis la'natullah alaih. Dia diusir dari neraka. Pertama sifat sombong. Kedua, kenapa dia diusir, Pak? Karena tidak taat sama Allah. Dia anggap bahwa dia ingin menyembah Nabi Adam. Tidak. Tapi ini masalah perintah. Perintah. Yang merintahkan itu adalah yang menciptakan dirinya. Juga hari ini manusia, Pak. Manusia Allah Subhanahu wa taala beri ini dunia. Allah berikan nikmat kesehatan, Allah berikan nikmat harta, nikmat pangkat yang tinggi. Allah berikan istri, berikan anak, fasilitas dunia, apa semua Allah berikan dalam kehidupan kita. Lebih-lebih Allah berikan nikmat udara dalam kehidupan kita, napas keluar masuk Allah berikan dengan teraturnya. Allah tidak minta balasan. Yang Allah hanya minta bagaimana engkau setuju kepadaku, kata Allah. Tapi hari ini umat tidak terkesan, Pak, manusia. Tidak terkesan sama sekali ini manusia. Dan amal yang paling banyak ditinggal adalah sholat. Yang anehnya, Pak, hari ini orang kalau bulan puasa berbondong-bondong dia berpuasa. Dia mampu puasa 1 hari 12 jam. Tapi tidak mampu melakukan sholat berjamaah di masjid. Dia mampu pergi umroh berkali-kali, tapi susah untuk melangkah untuk sholat jamaah di masjid. Padahal amalan yang paling mudah dikerjakan adalah pengamalan sholat. Kalau haji, Pak, butuh uang lebih banyak, 300-600 juta. Zakat, korban lagi harta keluarkan. Puasa lebih-lebih, Pak, lapar seharian. Tapi kalau sholat tidak butuh banyak biaya, Pak. Kalau ada kendaraan pakai motor, dah sampai di masjid tak 5 menit. Dan ini sholat adalah Masya Allah. Amalan yang paling mudah dikerjakan, tapi kedudukan sholat adalah seperti kepala dan badan. Kedudukan sholat adalah penghulunya amal. Biar ki haji berkali-kali, umroh berkali-kali, sedekah 1 miliar 1 hari. Puasa tiap tahun, tapi tidak sholat, tidak ada nilainya. Karena ini sholat adalah hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan Allah dengan hamba, atau hubungan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sholat, Pak, sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Bagaimana kita hari ini kita lihat, Masya Allah, di masjid di mana-mana. Kami sudah masjid ke-6, Pak. Kita lihat masjid di mana-mana jamaahnya kurang. Warga banyak, orang kampung banyak. Sekian banyak kampung, berapa persen yang pergi ke masjid? Sedikit sekali, Pak. Jadi bagaimana caranya, Pak? Kita buat kerisauan dalam kehidupan kita. Kita punya target. Bagaimana tetanggaku bisa sholat dengan cara kita datangi dia. Kita datangi dia, kita bujuk dia. Kita bujuk dia. Bagaimana dia bisa menjaga sholat. Kita rayu dia bagaimana dia bisa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita tidak ingatkan, kita sudah masuk masjid 5 waktu, sementara tetangga kita, saudara kita tidak sholat, maka mereka akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan dituntut di hadapan Allah. Maka inilah kita harus ditanamkan kerisauan dalam kehidupan kita lagi. Bagaimana kita pikirkan ini agama. Agama hari ini kita lihat seperti anak yatim saja ini agama. Ditawarkan dengan ulama sibuk dengan santrinya, ditawarkan kepada pengusaha sibuk dengan usahanya, ditawarkan dengan pejabat sibuk dengan pejabatnya, kerjanya, ditawarkan dengan tukang parkir sibuk dengan parkirnya, ditawar tukang bentor sibuk dengan tukang bentornya. Jadi agama ditawarkan pada siapa? Ya kita. Maka ini kita punya tanggung jawab atas mikirkan ini agama. Bagaimana ini agama wujud setiap hati-hati manusia. Karena kalau kita tidak buat dakwah, Pak,
Masya Allah. Karena ini orang kafir juga buat dakwah. Orang kafir buat dakwah dengan produk-produk, dengan musik-musik keindahan-keindahan dunia, sehingga banyak umat Islam lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak buat usaha juga, Pak, maka kita akan kalah. Sebagaimana disampaikan, kegelapan harus supaya dia dapatkan cahaya, kita bawa lilin. Bawa lilin, Pak. Sehingga itu kalau walaupun itu lilin kecil, walaupun gelap gulita, tidak ada cahaya, tapi kalau kita bawa cahaya walaupun kecil, maka itu akan menghilangkan kegelapan. Setuju dengan agama ini. Kalau agama tidak diusahakan, tidak didakwahkan pada orang umat Islam hari ini, maka kegelapan akan merajalela. Kegelapan merajalela, kemaksiatan merajalela, semua akan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tujuan kita bagaimana pikirkan lagi kerisauan dalam kehidupan kita. Pertama, bagaimana agama ini, amalan agama wujud dalam kehidupan kita, wujud terhadap anak istri kita, wujud pada anak kita, dan wujud pada tetangga-tetangga kita, dan wujud seluruh alam agama dalam kehidupannya, dan semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kami lagi, insyaallah kami akan lagi pindah lagi di masjid sebelah, Masjid Abdul Muttalib apa? Masjid Abu Talib. Abdul Latif, Masjid Abdul Latif. Alhamdulillah kami juga mewakili daripada jamaah banyak-banyak berterima kasih telah buat amal dan program di masjid Bapak ini selama 3 hari atau 4 hari, 5 hari, 4 hari di sini. Kami buat amal dan kami buat jaulah silaturahmi pada saudara kita sekitar kampung ini, bagaimana memikirkan bagaimana kita semua selamat di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga banyak-banyak berterima kasih. Kami telah menggunakan fasilitas seperti kipas, AC, tempat kami itikaf, dan kami menggunakan air sebagai untuk berwudu dan istinja sebagainya. Kami tidak bisa membalas semuanya dengan materi, tapi kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh kampung ini Allah berikan hidayah dan memurkan masjid 5 waktu di masjid, dan kemudian Allah taala tempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah taala datangkan jamaah sebanyak-banyaknya di kampung ini, dan sebaliknya Allah taala berikan kemudahan, Allah taala berikan hidayah sehingga seluruh kampung ini ambil bagian dalam usaha agama ini. Insyaallah benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari saya pribadi karena saya baru belajar. Sempurna majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.